Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Geologi Dasar kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada minggu 13, yaitu Earth's Evolution Through Geologic Time Earth History. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lanang Cahyo dengan NPM 2206814015. Nama saya Nandarian Saputra dengan NPM 22068277794. Nama saya Dava Suryandika dengan NPM 2206030123. Perkenalkan, nama saya Yasin Ratiwi dari kelompok 3 Geologi Dasar A dengan nomor NPM 220815915945. Number 1. When did life as recorded by the first fossils appear? And what environment might have served as the cradle of the earliest life? Jawabannya yaitu pada zaman Precambrian ini terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Cambrian Explosion. Diduga peristiwa ini terjadi ledakan dari jumlah organisme yang ada. Nah, hal ini ditelaah dari bukti yakni Burgess Shale yang ditemukan di Kanada. Pada batuan terdapat banyak fosil dari banyak organisme. Berikut adalah pertanyaannya. Were there multicellular organisms before the Cambrian? And how did the Cambrian explosion change the nature of the living world? Pertanyaan ini bertanya mengenai organisme multiseluler yang ditemukan pada masa era sebelum Cambrian dan bagaimana Cambrian explosion mengubah sifat dari dunia kehidupan. Pada era Precambrian telah ditemukan adanya bukti fosil yang menunjukkan bahwa terdapat hewan multiseluler saat zaman Precambrian. Ditemukan 10 spesimen dari hewan kecil dengan ukuran sekitar kurang dari 180 mikrometer yang memperlihatkan ciri-ciri jelas dari hewan multiseluler di Cina. Diperkirakan fosil tersebut berasal dari 40 hingga 55 juta tahun sebelum Cambrian. Fosil-fosil tersebut juga memperlihatkan ciri-ciri dari hewan multiseluler, seperti sel memanjang sepanjang usus hingga struktur tripoblastik. Fosil-fosil ini memberikan bukti yang mengkonfirmasi kesimpulan filogenetik bahwa hewan multiseluler muncul jauh sebelum Cambrian. Dapat dilihat dari gambar bahwa terlihat hewan memiliki sifat tripoblastik, yaitu memiliki 3 lapisan, yakni ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Nomor 3. What supercontinent existed at the end of the Paleozoic Eon and what ocean formed when it broke apart? What event defines the end of the Paleozoic? Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa Paleozoikum adalah pembentukan superkontinen bernama Pangaea dan membentuk Samudra Atlantik pada saat superkontinen Pangaea terpecah. Pada akhir era Paleozoikum, terjadi kepunahan massal yang menghancurkan 70% dari spesies vertebrata di daratan dan 90% dari organisme di laut. Model untuk kepunahan Permian hebat. Vulkanisme yang luas melepaskan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global yang ekstrim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan dari nomor 4, yaitu what life form appeared during the Mesozoic and what caused mass extinction even at the end of the Mesozoic. Era Mesozoic adalah era pertengahan dari kehidupan, sering disebut juga sebagai Age of Reptile. Hal ini disebabkan oleh organisme yang bertahan dari kepunahan pada akhir Paleozoikum atau Permian Extinction, mulai untuk diversifikasi dengan cara yang spektakuler. Gymnospermae, Cycas, Cuvier, dan Gingko menjadi tumbuhan yang dominan pada era ini karena dapat beradaptasi dengan baik pada iklim yang kering dan ekstrim. Selanjutnya, hipotesis yang paling didukung kuat mengusulkan bahwa sekitar 60 juta tahun yang lalu, planet kita dilanda meteorit besar berkarbon. Peninggalan dari pembentukan tata surya pada saat itu, massa batuan yang salah berdiameter sekitar 10 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 90.000 km per jam pada saat itu bertumbukan. Itu bertabrakan dengan bagian selatan Amerika Utara di Laut Tropis Dangkal. Sekarang itu disebut Semenanjung Yucatan, Meksiko. Energi yang dilepaskan oleh dampaknya diperkirakan setara dengan 100 juta megaton bahan peledak. Number 5.
What major climate change and biological events happened during the Pleistocene? During the Pleistocene, terjadi pendinginan global yang membentuk Ice Age. Akibatnya, banyak lapisan es, tudung es, dan gletser lembah meningkat volumenya. Akhir dari Pleistocene ini ditandai dengan stadial panjang dan kepunahan massal banyak mamalia besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil diskusi nomor 6. Berikut adalah pertanyaannya. How have humans become agent of global change and what might be the record of this change in the stratigraphic record? Spesifiknya pada pertanyaan ini saya akan menjawab terkait bagaimana manusia telah menjadi agen untuk perubahan global. Crutzen dan Stormer pada tahun 2000 menyarankan bahwa teknologi modern memprakarsai transformasi perilaku sistem bumi dan mengubah proses lingkungan. Mereka menawarkan istilah antroposen untuk interval waktu yang didominasi oleh aktivitas manusia dan menunjukkan bahwa timbulnya kemampuan manusia untuk secara signifikan membentuk lingkungan bumi menjadi terkenal dengan revolusi industri. Antroposen memberikan ukuran independen dari skala dan tempo perubahan yang disebabkan oleh manusia, seperti kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan kimia atmosfer dan lautan, urbanisasi, globalisasi, dan menempatkannya dalam konteks waktu yang dalam sejarah bumi. Dunia antroposen yang muncul lebih hangat dengan lapisan es yang berkurang, lebih banyak laut, dan lebih sedikit tanah, pola curah hujan yang berubah, biosfer yang sangat dimodifikasi dan miskin, serta lanskap yang didominasi oleh manusia. Penentuan tanggal mulai untuk antroposen stratigraphy memerlukan pemeriksaan bagaimana besarnya dan laju perubahan sistem bumi kontemporer. Ada sejumlah besar bukti stratigrafi bahwa sistem bumi memang sekarang secara struktural dan fungsional di luar norma Holosen. Bukti ini termasuk bahan baru seperti unsur aluminium, beton, plastik, dan geokimia, yaitu partikel karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, dan sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka dan referensi yang kami dapatkan dari beberapa jurnal dan buku. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.